Setelah suasana hening sejenak, tiba-tiba Cheolmin berkata, Geonjo, alasan kenapa kau mencoba pindah sekarang, kau belum memberitahu kami. Geonjo menjawab, apa kalian sungguh perlu tahu alasannya? Cheolmin berkata, itulah kenapa kami datang kemari. Geonjo menunduk sejenak, lalu berkata, itu bukan karena kami ingin pergi. Kami diusir. Gangjo terkejut. Apa? Yongso ikut bertanya, diusir oleh siapa? Geonjo menjawab, tentu saja pemilik rumah. Mereka memberitahu kami untuk pergi karena kontraknya sudah habis. Bahkan kalau aku mencari rumah di seluruh Seoul, tidak ada tempat yang lebih murah dari ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Kami sudah menekan biaya hidup semaksimal mungkin, dan perusahaan ayahku sementara ini belum menggajinya. Kalau seperti ini terus, kami akan hidup di jalan tanpa atap di atas kepala kami. Yongso bertanya pelan, bagaimana dengan saudara-saudaramu? Geonjo menjawab, saudara kedua dan ketiga bekerja di pabrik yang punya asrama. Yang keempat, dan yang paling muda, kerabat kami, aku sudah bilang pada mereka untuk memberiku waktu 1 tahun. Tubuhnya mulai bergetar. Aku sudah berjanji, aku sudah bilang pada mereka kita akan tinggal bersama lagi dalam 1 tahun. Kami akan tinggal bersama lagi. Air matanya jatuh. Aku tidak punya pilihan selain meninggalkan anak-anak yang menangis memanggilku. Geonjo menatap mereka. Sekarang kalian merasa lebih baik. Kalian sekarang mengerti kenapa aku tidak bisa memberitahu kalian. Gangjo berkata lirih, aku minta maaf. Aku tidak mengira ini seserius ini. Yongso menambahkan, kau seharusnya mengatakan sesuatu. Kami pasti. Geonjo langsung menyela. Kalian mau melakukan apa? Apa yang bisa kalian lakukan dalam situasi ini? Ia menarik napas. Aku sangat berterima kasih atas semua bantuan kalian selama ini. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kalian bantu. Saat itu Cheolmin berkata, bagaimana kau tahu kalau kami tidak bisa membantu, kalau kau bahkan tidak bertanya? Geonjo terkejut. Apa? Gangjo berbisik pelan. Hei, Kim Cheolmin, ini bukan waktunya. Yongso juga berkata, berhenti. Geonjo menatap Cheolmin. Apa yang akan kau lakukan? Haruskah aku mabuk, memegang sepatumu, dan memohon bantuan? Cheolmin menjawab santai. Santai. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Lalu ia berkata serius. Hentikan ini. Kami semua tahu situasi seperti apa yang dialami keluargamu. Geonjo membalas. Tidak ada alasan untuk berbicara seperti itu. Cheolmin menatapnya lurus. Lalu kenapa dulu kau membawaku ke rumah sakit? Geonjo terkejut. Apa? Kenapa kau menggendongku, orang yang hampir sekarat, sampai ke rumah sakit? Saat itu juga seharusnya tidak ada yang bisa kau lakukan. Geonjo berdiri dengan emosi meledak. Apa? Apa kau sungguh baru saja mengatakan itu sekarang? Ia berteriak. Apakah itu pertanyaan yang perlu aku jawab? Tentu saja aku harus melakukannya. Bagaimana bisa aku membiarkan temanku seperti itu? Cheolmin mengangguk. Ya, itulah kenapa kami di sini. Kami di sini untuk membantumu. Geonjo terdiam. Berhenti mempermainkanku, katanya lirih. Kau tahu datang kemari dan bicara tidak akan menyelesaikan apapun. Cheolmin menjawab, aku tahu, istirahatlah sebentar, aku akan segera kembali. Gangjo langsung bereaksi. Hah? Yongso bertanya, kau mau kemana? Gangjo mendengus. Dia melakukan sesukanya lagi. Cheolmin terus berjalan, mengabaikan mereka. Kim Cheolmin, teriak Gangjo. Beberapa saat kemudian, Yongso menoleh ke Geonjo. Apa tidak apa-apa kau keluar dengan kami selama ini? Geonjo menjawab pelan, ya, di rumah kosong itu, satu-satunya yang terjadi hanya ibuku yang terus menangis. Tiba-tiba suara klakson terdengar. Cheolmin keluar dari sebuah mobil. Menurutku ini cukup bagus untuk sekarang. Gangjo terkejut. Hah? Itu Cheolmin. Yongso berkata, apa kau menyewa mobil? Cheolmin tersenyum. Aku sudah bilang, kita akan pergi liburan. Gangjo menatapnya tajam. Apa kau sudah gila? Ini sudah kita sepakati, jawab Cheolmin. Ia melemparkan kunci ke Geonjo. Geonjo, kau punya SIM, kan? Geonjo menangkap kunci itu. Apa kau menyuruhku menyetir sekarang? Cheolmin berkata, ini juga liburanmu. Kau ikut. Geonjo terdiam. Apa aku benar-benar terlihat seperti orang yang mau pergi liburan sekarang? Cheolmin menyodorkan 3 kertas cek. Ini untuk bensin. Saat itu Geonjo terkejut menatap cek itu. Uang apa ini? Apa kau mau aku bekerja sebagai sopirmu atau apa? Gangjo juga terkejut. Kim Cheolmin, apa yang salah denganmu? Yongso ikut berkata, bukan, itu bukan masalahnya sekarang. Apa kau kira uang bensin masalahnya? Lalu mereka bertiga terkejut bersamaan. Hah? Cheolmin berkata, aku lihat kalian tidak paham mengenai konsep sirkulasi uang. Saat itu Geonjo bergetar menatap benda di tangannya. Sebuah cek, 3 lembar, 10 juta per lembarnya. Geonjo berkata pelan, apa ini? Gangjo ikut berkata, ini cek 10 juta won. Ada 3 lembar. Yongso menambahkan, sungguh, ini pertama kalinya aku melihatnya. Geonjo menatap Cheolmin. Cheolmin, bagaimana aku bisa menerima uang sebanyak ini? Cheolmin menjawab santai. Aku sudah bilang, itu uang bensin. Kau bisa pakai sisanya untuk mencari rumah. Apa itu tidak cukup? Geonjo menggeleng cepat. Tidak, bukan itu maksudku. Sebelum itu, apa tidak apa-apa kau memberiku ini?
Bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Cheolmin menatapnya lurus. Kau yang mengatakannya sendiri. Bagaimana bisa aku membiarkan temanku seperti ini? Kali ini giliranku membantumu. Ia melanjutkan, kita akan berlibur 3 hari. Jadi selesaikan urusan rumahmu sebelum berangkat. Bawa saudaramu kembali. Geonjo terdiam. Ia menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Terima kasih, Cheolmin. Kebaikan ini tidak akan pernah kulupakan. Cheolmin berkata ringan, sudah, cepat pergi. Saudaramu menunggumu. Geonjo mengangguk. Ya, benar. Aku pergi dulu. Ia pun pergi dengan mobil yang diberikan oleh Cheolmin. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memukul bahu Cheolmin sambil tertawa. Yang lain merangkul lehernya erat. Gangjo tertawa. Hahaha, sungguh. Yongso berkata sambil tertawa. Kau sangat keren. Kenapa kau tidak sekalian menyelamatkan dunia? Cheolmin mendengus. Berhentilah. Kalian membuatku takut. Mereka berdua tertawa lepas. Dalam hati Cheolmin bergumam. Perasaan yang aneh. Sepertinya aku akhirnya mencapai permukaan setelah terlalu lama menyelam di air dalam. Aku tidak tahu perasaan apa ini, tapi rasanya tidak buruk. Cheolmin lalu berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak mulai membuat rencana liburan sekarang? Beberapa hari kemudian, di sebuah area parkiran, teman-temannya sudah menunggu Cheolmin. Saat itu Geonjo berkata, ah, lihat, dia di sana. Cheolmin, sebelah sini. Cheolmin berjalan menuju mereka. Dalam hati, Cheolmin bergumam sambil menatap Geonjo, dia terlihat berbeda. Gangjo berkata, anak itu, lihat apa yang dia bawa. Yongso menimpali, bagaimanapun ini rencana Cheolmin untuk liburan. Biarkan saja dia melakukan sesukanya. Cheolmin yang membawa tas di tangannya bertanya, apa kalian sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan? Gangjo menjawab, ya, tapi kami hanya membawa apa yang bisa kami dapat. Cheolmin mengangguk, bagus. Pemberhentian berikutnya, Gangneng. Geonjo tiba-tiba berkata, tunggu, sebelum kita mulai, aku ingin mengatakan sesuatu. Yongso bertanya, apa itu? Geonjo menarik napas. Mengenai aku yang menariaki kalian malam itu, aku minta maaf. Rasanya salah kalau aku tidak mengatakan apa-apa. Semua ini berkat kalian, aku sekarang ada di tempat yang lebih baik. Aku sungguh minta maaf dan terima kasih. Semua orang menatapnya. Gangjo berkata, apa-apaan ini? Yongso menimpali, ini liburan pertama kita, tapi lihat apa yang kau lakukan. Geonjo menghela napas sambil tertawa kecil. Ah, ayolah, apa kalian benar-benar akan bereaksi seperti itu hanya karena aku minta maaf? Cheolmin berkata tenang, lupakan, semuanya sudah beres sekarang. Geonjo tersenyum, kalau begitu, ini. Ia menyerahkan sebuah amplop. Saudaraku memintaku memberimu ini, kau akan mengerti setelah membacanya. Lalu ia berkata cepat, baiklah, maaf sudah membuat kalian menunggu. Ayo mulai liburan kita. Dalam hati Cheolmin bergumam, aku sudah tahu semuanya baik-baik saja dari raut wajahmu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di perjalanan. Musik DJ diputar keras, suasana santai memenuhi mobil. Di kursi belakang, Cheolmin membuka surat itu dan membacanya. Untuk Cheolmin, senang bertemu denganmu. Aku adalah adik kedua Geonjo, Seongjo. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, tapi kupikir surat ini lebih tepat. Terima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan. Berkatmu, keluarga kami bisa berkumpul kembali. Aku dan saudara-saudaraku pasti akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Sekali lagi, terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga kami. Cheolmin tersenyum kecil. Dalam hatinya ia bergumam, orang baik, sepertinya tidak buruk juga kalau aku dipanggil seperti itu. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di tepi pantai. Mereka langsung membuka baju luar dan berlari ke arah laut. Cheolmin hanya menatap mereka dari belakang. Dalam hatinya ia bergumam, tidak banyak yang bisa kulakukan kalau aku hanya duduk di depan meja setiap hari. Ini yang kubutuhkan untuk menata pikiranku. Aku harus membuat rencana, langkah demi langkah, mulai dari langkah pertama. Tiba-tiba Gangjo mengangkat tubuhnya. Ayo lihat, Cheolmin terkejut. Aku tahu kau kuat, tapi apa yang kau lakukan? Gangjo tertawa sambil berlari ke pantai. Kau kira aku akan membiarkanmu terlihat keren sendirian? Tentu saja tidak, Yongso berseru. Selamat datang di liburan, Kim Cheolmin. Mereka bermain di pantai, saling lempar pasir, tertawa, berlari, hingga Cheolmin ikut larut. Mereka mencoba wahana, berjalan menyusuri pantai, dan menikmati waktu tanpa beban. Sore menjelang malam, mereka pergi ke sebuah tempat makan. Gangjo berkata kagum, tempat ini luar biasa. Yongso menambahkan, barbek di sini enak. Geonjo mengangguk, pemandangannya juga sempurna. Gangjo mengeluh, aku lapar setelah bermain seharian. Mana dagingnya? Geonjo menyahut, kita baru saja memanggangnya. Kau mau makan mentah? Cheolmin hanya tersenyum. Geonjo menatapnya lalu berkata pelan, Cheolmin, tempat ini bagus, tapi apa ini tidak berlebihan? Cheolmin menjawab ringan, tidak semahal yang kau pikirkan. Geonjo menunduk sedikit. Kalau kau baik-baik saja dengan itu, aku juga tidak apa. Aku sudah berterima kasih soal uang itu, tapi sekarang kau bahkan membawaku ke tempat seperti ini. Aku sungguh merasa berhutang banyak pada kalian.
Cheolmin pun berkata, tidak perlu merasa sungkan untuk hal seperti itu. Kita teman. Yongso ikut menimpali. Yah, Geonjo, jangan memikirkan hal seperti itu di liburan pertama kita. Gangjo tertawa dan berkata, kau hanya perlu membayar kami kembali lain kali. Aku akan memastikan aku mendapatkan uangku kembali, mengerti? Geonjo tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik dan membalasnya dengan apapun yang aku bisa. Gangjo mengangguk puas. Bagus, itu yang ingin ku dengar. Ia lalu mengangkat gelasnya. Baiklah, angkat gelas kalian. Bersulang untuk liburan pertama kita, dan juga untuk liburan berikutnya yang akan dibiayai oleh Geonjo. Cheer, mereka pun bersulang bersama, tawa mereka bercampur dengan suara gelas yang saling beradu, menutup hari itu dengan kehangatan yang sederhana namun penuh arti. Pada malam harinya, Cheolmin duduk di tepi pantai, di atas sebuah kursi panjang di taman. Dalam hatinya, Cheolmin bergumam, oh, muda, sepertinya hanya itu yang aku miliki sekarang. Meskipun aku punya pengalaman dan kecerdasan dari masa saat aku menjadi Hanyong, tetap ada batasnya tanpa uang atau dukungan. Oh, brankas itu, lupakan saja. Tidak ada alasan bergantung pada sesuatu yang bahkan aku tidak bisa mengingat kata sandinya. Aku hanya perlu memanfaatkan kanvas baru bernama Kim Cheolmin untuk menggambar gambaran yang lebih besar. Karena ini kanvas baru, mungkin aku bisa bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, sesuatu yang dulu tidak bisa aku raih. Kalau aku ingin sampai ke puncak, tidak ada alasan untuk terpaku pada Hanjong Group. Aku harus bermimpi jauh melampaui itu. Begitulah caraku hidup. Tiba-tiba, Cheolmin merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Tanpa menoleh, ia berkata, berapa lama kau akan terus berdiri di sana? Geonjo tertawa kecil. Kapan kau menyadarinya? Cheolmin menjawab tenang. Kalau kau mau bicara, seharusnya kau memanggilku. Kau hanya berdiri dan menatap. Geonjo berkata, sepertinya kau sedang tenggelam dalam pikiran. Aku takut mengganggumu. Aku sudah selesai, jawab Cheolmin. Duduklah. Setelah Geonjo duduk, Cheolmin bertanya, di mana Yongso dan Gangjo? Geonjo menjawab, Yongso sedang menelepon Soyung. Gangjo bilang dia berhenti melakukan hal bodoh seperti itu. Dia ganti pakaian lalu pergi beberapa saat yang lalu. Cheolmin mendengus. Itu tidak berarti para wanita akan datang menemuinya. Mereka malah mungkin kabur setelah melihatnya. Geonjo tersenyum tipis. Dia hanya kesepian. Yongso punya Soyung. Kau sama sekali tidak tertarik pada siapapun, dan aku sendiri tidak punya waktu untuk bersantai. Sepertinya begitu, kata Cheolmin. Beberapa saat hening, lalu Geonjo berkata pelan. Cheolmin, soal uang itu, bisakah kau memberiku waktu 1 tahun untuk membalikkan dan mengembalikannya? Cheolmin menoleh. Jangka waktu tertentu. Apa kau sudah menemukan cara untuk mengembalikannya? Aku dan 2 kakak laki-lakiku memutuskan bekerja bersama, jawab Geonjo. Kami membuat rekening bersama dan mulai menabung. Cheolmin menggeleng ringan. Begitu ya, lupakan saja. Geonjo terkejut. Apa? Sungguh tak apa bagimu. Bukankah itu uang yang kau simpan untuk digunakan sendiri? Itu tidak sebanyak itu, jawab Cheolmin tenang. Dan sejak aku memutuskan memberikannya, itu bukan lagi uangku. Geonjo berkata dengan suara bergetar. Itu jumlah yang besar. Santai saja, kata Cheolmin. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi aneh karena hal seperti itu. Buang saja pikiran tak berguna itu ke laut. Bukankah itu alasan kita datang ke sini? Geonjo menatap laut, lalu mengangguk. Iya, keesokan harinya, di area parkiran. Cheolmin berkata, apakah kalian yakin tak apa kalau aku pergi lebih dulu? Geonjo menjawab, kami sudah bilang, itu hal paling kecil yang bisa kami lakukan setelah semua yang kau lakukan untuk kami. Yongso ikut menambahkan, dan karena kau yang merencanakan liburan ini, setidaknya kami bisa mengembalikan mobil rental. Geonjo menatap Cheolmin. Terima kasih, Cheolmin. Liburan ini sangat menyenangkan. Berkatmu, aku merasa aku benar-benar bisa merawat keluargaku sekarang. Yongso tersenyum. Aku juga. Sudah lama sejak terakhir kali aku bisa benar-benar bersantai. Rasanya seperti diisi ulang. Cheolmin lalu menoleh ke mobil. Sebelum itu, dia kemana? Di dalam mobil, Gangjo tertidur pulas. Geonjo terkekeh. Oh, itu karena dia terus ditolak selama di Gangnam. Yongso menambahkan, jangan khawatirkan dia, itu sudah sering terjadi. Tiba-tiba Gangjo yang masih setengah tidur bergumam. Sering terjadi, pantat kau, apa penderitaanku segitu lucunya? Kau bajingan dingin, kenapa kau marah padaku? Protes Yongso. Geonjo tertawa kecil, dan sekali lagi, terima kasih. Hati-hati di jalan. Cheolmin berjalan pulang, dalam hati bergumam. Baiklah, liburan sudah selesai, ayo pulang. Keesokan harinya, Cheolmin kembali tenggelam dalam buku dan catatan, namun menyadari bahwa liburan tidak memberinya solusi nyata. Dengan keterbatasan dana dan statusnya sebagai mahasiswa, ia paham satu-satunya langkah realistis adalah menghubungi Profesor Wang untuk bekerja sama lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe, dan Profesor Wang terkejut mendengar tawaran Cheolmin. Cheolmin secara jujur mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan karena tidak bisa melakukan semuanya sendiri, bahkan ketika profesor itu menyindir bahwa dirinya hanya dijadikan alat.
Cheolmin mengajukan pembagian keuntungan 6/4, dengan porsi lebih besar untuk Profesor Wang karena perannya dalam manajemen. Meski terlihat merugikan, Cheolmin menegaskan bahwa ia bersedia menerima kerugian demi peluang jangka panjang, termasuk rencananya merekrut pekerja paruh waktu untuk membangun tim. Profesor Wang akhirnya setuju, namun penasaran dengan perubahan sikap Cheolmin. Cheolmin menjelaskan bahwa ia hanya memilih titik awal yang harus ia pijak. Saat ditanya seberapa jauh ambisinya, Cheolmin menjawab tenang bahwa itu adalah sesuatu yang harus ia temukan sendiri. Beberapa waktu kemudian, Cheolmin menemui 3 mahasiswi junior yang pernah bekerja dengannya dan menawarkan kerjasama jangka panjang. Meski awalnya terkejut dan khawatir soal perkuliahan, mereka akhirnya tenang setelah Cheolmin menjelaskan bahwa Profesor Wang telah menyiapkan pengaturan akademik sekaligus bayaran yang layak. Cheolmin lalu memperkenalkan jenis pekerjaan baru melalui sebuah flash disk. Ketiganya terkejut saat mengetahui bahwa mereka akan terlibat dalam konsultasi bisnis, bidang yang jauh lebih kompleks dari pekerjaan sebelumnya, dan meragukan kemampuan mereka untuk menanganinya. Menanggapi keraguan itu, Cheolmin menegaskan bahwa pekerjaan ini memang sulit, tetapi sebanding dengan manfaat yang akan mereka peroleh. Ia menyebutnya sebagai langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, dengan tugas utama berupa pengumpulan data, analisis mendalam, dan penyusunan strategi seperti kasus yang pernah mereka tangani sebelumnya. Sebagai motivasi, Cheolmin memberikan berbagai fasilitas dan hadiah, termasuk kacamata anti radiasi dan dukungan logistik penuh. Dengan semangat yang kembali tumbuh, ketiganya memutuskan untuk langsung bekerja, sementara Cheolmin sendiri mulai menelaah kasus baru, kembali ke dunia konsultasi yang menjadi keahliannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga sibuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sementara itu, Cheolmin mengetik di komputernya sambil bergumam dalam hati. Pertama perusahaan pengembangan, sekarang korporasi. Bekerja di 2 jenis perusahaan yang sangat berbeda dalam waktu singkat. Sepertinya Profesor Wang bergerak di wilayah yang jauh lebih luas dari yang aku kira. Aku tidak tahu apakah ini hasil koneksi yang kuat, tapi ini pertanda baik. Prof Wang mungkin akan jauh lebih berguna dari yang aku perkirakan. Tiba-tiba, di tengah kesibukan, Song Wan bersuara. Hah, Song Mi, apa itu? Saat itu, seorang pria muncul dan menyapa. Hai, kalian juga di sini. Cheolmin menoleh dan berkata tenang. Selamat datang. Pria itu tersenyum lebar. Wow, Cheolmin, kau kelihatan dalam suasana hati yang bagus hari ini. Ya, bisa dibilang begitu. Begitukah? Senang mendengarnya. Ia tertawa kecil. Aku datang untuk mengantarkan data tambahan dari profesor. Tidak masalah. Kirim saja lewat email. Kang Min tertawa. Itu alasan resminya. Alasan sebenarnya karena aku ingin melihat Cheolmin kita. Ia mengangkat kedua tangan. Aku bercanda. Sebenarnya, profesor meminta kami berhati-hati dengan data ini. Cheolmin menatapnya datar. Karena itu kau datang sendiri. Karena kau selalu dingin padaku. Kita bahkan pernah ujian bersama, tapi kau masih memperlakukanku seperti orang asing. Cheolmin menghela napas pelan. Kalau begitu, mau minum di ruang meeting. Sementara itu, Soyung yang sedang bekerja berbisik pada temannya. Sepertinya mereka cukup dekat. Song Mi menjawab pelan. Atau mungkin Cheolmin tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Song Wan menambahkan, kepribadian mereka benar-benar bertolak belakang. Beberapa saat kemudian, Cheolmin dan Kang Min duduk berhadapan di ruang meeting. 2 minuman kaleng terletak di meja. Kang Min berkata sambil mengedarkan pandangan. Kantormu bagus, jauh berbeda dari ruang lab yang pengap. Aku harus sering ke sini. Cheolmin menjawab singkat. Aku tidak yakin kau akan punya banyak kesempatan. Aku bisa meluangkan waktu. Cukup, mengenai itu, hasil ujian sudah diumumkan kemarin. Bagaimana hasilnya? Cheolmin menjawab. Aku sudah siap untuk ujian level 2. Kang Min langsung terkejut. Ah, jadi kau lulus. Itu artinya kita akan bertemu lagi. Aku sudah tidak sabar. Dalam hati, Cheolmin bergumam, sepertinya dia juga lulus. Lalu Kang Min berkata lagi. Tapi mengenai itu, Cheolmin, apakah kau pernah berinvestasi di pasar modal? Cheolmin menjawab jujur. Sebenarnya tidak. Begitu ya. Kang Min mencondongkan tubuhnya sedikit. Apa kau tertarik? Cheolmin berpikir sejenak. Aku tidak yakin. Begitu. Kang Min tertawa kecil. Kupikir akan menyenangkan untuk berbagi informasi denganmu. Dalam hati Cheolmin bergumam, aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba ingin mengajariku soal ini. Beberapa hari kemudian, di kampus, Cheolmin menemui Profesor Wang di ruangannya. Sambil membaca laporan di tangannya, Profesor Wang berkata, jadi kita mengamankan deposit biji-bijian di pelabuhan Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Kedengarannya tidak biasa. Apa kamu serius dengan keputusan ini? Cheolmin menjawab tegas. Iya. Profesor Wang menurunkan laporannya sedikit. Aku tahu kamu tidak akan membuat keputusan tanpa pertimbangan. Apa alasanmu? Cheolmin menjelaskan. Saat ini dunia sedang memasuki perang tidak langsung untuk mengamankan sumber biji-bijian. Akan ada negara yang jatuh, dan akan ada negara yang semakin berkembang. Kebutuhan akan tanaman pangan akan meningkat. Dalam waktu dekat, tanaman-tanaman ini akan digunakan sebagai alat tekanan oleh Menteri Perdagangan.
Profesor Wang mengangguk pelan. Itu benar. Ketegangan antar negara sudah mulai terlihat. Cheolmin melanjutkan, sebelum tanaman-tanaman itu benar-benar menjadi senjata, kita harus mengamankan pelabuhan dengan kemampuan perdagangan yang kuat. Profesor Wang berkata, aku mengerti logikamu. Dengan begitu kita bisa tetap berdagang bebas, bahkan di tengah sanksi. Cheolmin menjawab tenang, orang bijak selalu menangkap peluang dalam situasi seperti ini. Profesor Wang tersenyum tipis. Kamu selalu saja mengejutkanku. Saat semua orang sibuk memeras otak mereka, kamu justru mencari cara menyelesaikan masalah dari akarnya. Itu luar biasa. Ia melanjutkan, aku tahu aku memberikan pekerjaan ini padamu karena kepercayaan. Tapi tetap saja, aku terkejut kamu memberiku hasil yang sejauh ini memuaskan. Cheolmin menjawab, para junior yang mengerjakan sebagian besar tugas melakukannya dengan baik, meskipun mereka masih pemula. Dan mengenai hasil, saya hanya melakukan yang terbaik saat bekerja. Profesor Wang tersenyum lebih lebar. Kesopanan dan kebanggaan, keseimbangan yang bagus. Ia berdiri dan berkata, baiklah, aku akan menghubungi pihak perusahaan dan melihat apakah kita bisa melanjutkannya ke tahap berikutnya. Cheolmin mengangguk, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, Cheolmin masuk ke ruangan tempat para mahasiswa yang bekerja di bawah Profesor Wang berkumpul. Profesor Wang menoleh dan berkata, Cheolmin, pergilah makan. Kamu pasti melewatkan jam makan karena terus bekerja di sini, katanya sambil menyerahkan sebuah amplop. Cheolmin menerima amplop itu dan menjawab dengan sopan. Saya menerimanya dengan senang hati. Profesor Wang melanjutkan, makan yang banyak, dan pastikan kamu memuji mereka. Kalian semua sudah bekerja dengan baik. Orang-orang di dalam ruangan itu menatap Cheolmin dengan ekspresi beragam. Cheolmin lalu berpamitan, saya pergi dulu. Setelah Cheolmin keluar, suasana di ruangan berubah. Salah satu orang berkomentar pelan, tidakkah kalian pikir profesor jadi agak munafik? Dia tidak pernah memperlakukan kita seperti itu. Seorang wanita di sampingnya menjawab dengan nada tidak puas. Dia dapat kantor sendiri dan bahkan bonus. Itu sungguh keterlaluan. Dia terus membuatku gelisah, apalagi dia bahkan bukan mahasiswa bisnis. Tidak mungkin dia bisa sejauh itu. Sementara itu, Cheolmin berjalan menjauh dari ruangan tersebut tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran, mereka makan bersama. Teman-teman Cheolmin mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih makanannya. Cheolmin menjawab dengan tenang, pastikan kalian makan yang cukup. Semua ini karena Profesor Wang memberi kita bonus. Mereka pun terkejut. Wah, sungguh. Saat itu, Songmi berkata, meskipun Profesor dikenal pelit dalam memberi nilai, sepertinya berbeda kalau soal uang. Soyung juga berkata sambil tersenyum. Jadi ini seperti bonus untuk kita semua. Hebat. Cheolmin berkata, makan sebanyak yang kalian mau dan istirahatlah. Kita tidak terlalu sibuk saat ini. Soyung tersenyum lebih lebar dan berkata, apa itu supaya nanti kamu bisa mengajak kami keluar saat waktunya tiba? Songwan menimpali, kau tahu, kau tidak lagi menakutkan sama sekali saat mengatakan hal seperti itu. Salah satu dari mereka berkata, meskipun dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti ini, Cheolmin Sunbae sungguh dermawan. Aku tahu dia selalu mengecek untuk memastikan tidak ada yang salah dengan kita saat kita bekerja di kantor. Yang lain mengangguk dan berkata, aku pikir kita sudah menumbuhkan cukup kepercayaan diri pada kemampuan kita. Kami tidak akan mundur dari pekerjaan apapun yang kamu tugaskan kepada kami. Cheolmin tersenyum sungguh-sungguh. Kalau begitu, sepertinya kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Songwan langsung bertanya, hah, langkah selanjutnya? Mereka bertiga terlihat bingung. Songmi pun bertanya, Cheolmin Sunbae, apa maksudmu dengan langkah selanjutnya? Cheolmin menjawab, aku sudah bilang, kalian akan meningkatkan kemampuan kalian. Tidak ada yang mendesak untuk sekarang, jadi aku menyarankan kalian beristirahat selagi bisa. Bersiaplah untuk apa yang akan datang. Keesokan harinya, di kantor, Cheolmin menerima pesan dari Profesor Wang. Baiklah, aku melakukannya. Kamu bisa memulai ulang sekarang. Cheolmin menatap ketiga bawahannya dan berkata, luar biasa, kita sudah dapat konfirmasi. Ayo mulai. Songwan mengangguk. Mari lakukan yang terbaik. Yora, kata mereka bersamaan. Mereka langsung bekerja di depan komputer dengan serius. Beberapa saat kemudian, Songwan bertanya, apa kau sudah melihat datanya? Soyung menjawab, ya, aku akan menyusunnya dan mengirimkannya padamu. Songmi menambahkan, kalau begitu, aku akan pergi dan menyerahkannya ke kedutaan Chili. Setelah mengumpulkan data, mereka menyerahkannya kepada Cheolmin. Sunbae, bisakah kamu melihat data ini? Cheolmin langsung berkata tegas, ini semua yang kalian dapat. Apa kalian bercanda? Ada apa dengan pekerjaan ini? Kerjakan lagi. Kalian pikir ini cukup? Ini bukan kertas kuliah. Kalian tahu kalian bisa melakukannya lebih baik dari ini. Kalian memang lebih baik dari ini. Songwan berbisik pelan, tidakkah kamu pikir dia sedikit kasar? Soyung menjawab lirih, mungkin. Beberapa hari berlalu, Cheolmin kembali menerima data di tangannya. Ia membacanya sebentar lalu berkata, baiklah, lanjutkan dengan ini.
Mereka bertiga langsung bersemangat. Yes, kita berhasil. Namun Cheolmin menambahkan, ini masih belum selesai. Jangan santai, teruskan seperti ini. Soyung tersenyum. Oke, kami akan tetap waspada. Dalam hati, Cheolmin bergumam sambil bersandar di kursinya. Aku tahu aku sudah cukup kasar pada mereka, tapi mereka tetap bekerja dengan baik. Mereka cepat menyerap segalanya, sampai rasanya menyenangkan mengajari mereka. Meski bebannya berat, aku tidak punya pilihan lain untuk saat ini. Aku sudah berjanji pada mereka, aku akan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Saat mereka kembali bekerja, Cheolmin tampak termenung di depan layar komputernya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Permisi, seorang pria menghampirinya. Senang bertemu denganmu, Merkim Cheolmin. Apakah kau mengingatku? Dalam hati, Cheolmin bergumam. Asisten lab, siapa namanya? Park Eng-do. Cheolmin lalu bertanya, apa yang membuatmu memutuskan untuk mengunjungi kami? Park Eng-do menjawab, Profesor memiliki hal mendesak yang ingin disampaikan kepadamu, jadi dia mengutusku kemari. Mendesak, tanya Cheolmin. Park Eng-do mengangguk, ada masalah dalam penelitiannya dan dia ingin meminta pendapatmu. Sambil berbicara, Park Eng-do menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Cheolmin. Dia bilang kau perlu menangani ini lebih dulu karena sifatnya mendesak. Cheolmin menerima dokumen itu dan berkata, ini tidak terduga, dia seharusnya tahu kalau aku juga sedang mengerjakan sesuatu. Park Eng-do menjawab, aku tidak tahu detailnya, aku hanya menjalankan perintah. Cheolmin berpikir sejenak lalu bertanya, bolehkah aku menelepon profesor? Aku tidak yakin, jawab Park Eng-do. Biasanya dia mematikan ponselnya saat dalam perjalanan. Cheolmin mengangguk, aku mengerti, kalau begitu aku akan mengunjungi lab setelah pekerjaanku selesai. Oh, tidak perlu, kata Park Eng-do cepat. Aku akan kembali untuk mengambil laporan itu. Kau sendiri, tanya Cheolmin. Kau sedang sibuk, jawabnya. Jangan menambah pekerjaanmu, telepon saja kami saat kau sudah bisa. Baiklah, Park Eng-do pun berpamitan. Aku akan datang lagi nanti. Setelah pria itu pergi, Cheolmin mencoba menelepon Profesor Wang, namun ponselnya tidak aktif. Dalam hatinya ia bergumam, meskipun ada yang terasa aneh, sepertinya dia tidak berbohong. Aku tidak punya pilihan lain. Kita punya pekerjaan tambahan lagi. Beberapa saat kemudian, Soyung mengirimkan sebuah laporan langsung kepadanya. Sunbae, aku sudah mendapatkan data yang kamu minta. Cheolmin membalas singkat, kerja bagus. Soyung lalu menambahkan, apa kamu sedang mengerjakan pekerjaan yang? Kalimat itu terpotong ketika Soyung menoleh ke arah Cheolmin dan bertanya pelan. Tapi tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Aneh bagaimana? Jawab Cheolmin. Soyung berkata, kenapa profesor tiba-tiba memberimu tugas seperti itu? Biasanya dia tidak pernah melakukan hal semacam ini. Belum sempat Cheolmin menjawab, ponselnya tiba-tiba berdering. Profesor Wang, Cheolmin segera mengangkatnya. Ini Cheolmin. Di seberang, Profesor Wang berkata, ini aku, ada hal yang ingin aku bicarakan. Datanglah ke sini, saya akan segera ke sana, jawab Cheolmin. Beberapa saat kemudian, Profesor menemui para mahasiswanya di laboratorium. Terima kasih atas pekerjaan yang sudah kalian lakukan saat aku pergi, kata Profesor itu. Terima kasih, Profesor, jawab para mahasiswa. Profesor itu lalu berkata kembali, pastikan kamu membagi uang ini sebagai ucapan terima kasih pada kalian semua. Sambil menyerahkan sebuah amplop, salah seorang mahasiswa mengambilnya dan berkata, wah, terima kasih, Profesor. Tiba-tiba pintu terbuka, Cheolmin masuk. Profesor itu menoleh dan berkata, kamu di sini. Cheolmin menjawab dengan tenang, senang bertemu denganmu. Namun Profesor itu berkata dingin, aku tidak pernah mengira kamu akan mengecewakanku dengan cara ini. Cheolmin terkejut, maaf. Profesor melanjutkan, apakah kau sedang membuat alasan? Kamu belum membuat progres apapun dari hal yang aku minta. Saat itu, pandangan Cheolmin tertuju pada amplop di tangan salah seorang mahasiswa. Dalam hatinya ia bergumam, jadi begitu, mereka menggunakanku. Profesor itu kembali bertanya, apa ada kesalahpahaman? Sepertinya kamu belum membuat progres apapun dari hal yang aku minta. Dan sepertinya kamu bahkan belum sadar tentang ini sampai aku memanggilmu tadi. Profesor melanjutkan, aku sudah bilang pada asisten lab Kang untuk memberimu data sebelum aku pergi dalam perjalanan bisnis. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu sudah menerima datanya? Mahasiswa di sampingnya, Kang Min, tampak sedikit gugup. Dalam hati Cheolmin bergumam, jadi aku tahu, mereka akan tetap diam. Cheolmin pun berkata, saya minta maaf, saya sudah menerimanya, tapi entah bagaimana datanya hilang. Profesor itu menatapnya sejenak lalu berkata, masuklah sebentar. Cheolmin pun masuk ke ruangan khusus profesor, sempat melirik beberapa mahasiswa di luar yang terlihat mencurigakan. Setelah pintu tertutup, profesor berkata, aku tidak pernah menyangka kita akan memiliki percakapan seperti ini. Apa aku berlebihan menilai kemampuanmu selama ini? Profesor melanjutkan, kalau kamu kehilangan data itu, kamu seharusnya menghubungiku sesegera mungkin untuk melanjutkan pekerjaanmu. Dalam hati Cheolmin bergumam, mereka sudah merencanakan ini dari awal.
Mereka sengaja menghilangkan data yang seharusnya diberikan padaku dan membebaniku dengan seluruh pekerjaan mereka. Apa ini cara mereka membayarku? Profesor berkata lagi, pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mengerti, Cheolmin menjawab tegas. Saya akan pastikan itu tidak akan pernah terjadi. Sangat bagus, kata profesor. Mereka pun keluar dari ruangan. Profesor berkata kepada asisten lab. Asisten lab Kang. Ya, jawab Kang Min. Aku akan pergi sekarang. Kirim ulang data terakhir dan kirim juga lewat email. Ya, sekarang juga. Profesor lalu menatap Cheolmin dan berkata, jangan mengecewakan aku lagi. Saya mengerti, jawab Cheolmin. Setelah profesor pergi, beberapa asisten lab berkomentar santai. Benar, haruskah kita bekerja? Ah, sibuk-sibuk. Sementara itu, Cheolmin berdiri menghadap pintu tanpa menoleh dan berkata dingin. Kalian pasti sedang dalam suasana hati yang bagus. Ia melirik mereka. Apa kalian senang mengetahui apa yang aku alami? Salah seorang berkata gugup. Ah, apa yang kau bicarakan? Pasti ada kesalahpahaman. Cheolmin menatapnya tajam. Salah paham. Sambil memegang gagang pintu, ia berkata, kalau kalian mau bermain seperti ini, sepertinya aku tidak punya pilihan. Aku hanya perlu menunjukkan file yang sudah aku kerjakan pada profesor saat dia sedang pergi. Salah seorang langsung cemas. Apa? File apa? Cheolmin menjawab tenang namun menusuk. Apa kalian pikir aku tidak menyalin filenya? Apa kalian pikir aku tidak menyalin semua file yang sudah aku kerjakan? Sekarang, kuharap kalian menikmati sisa hari kalian selagi bisa. Tiba-tiba Kang Min langsung memegang tangan Cheolmin dengan panik. Tunggu sebentar, Cheolmin. Cheolmin menatapnya dingin. Lepaskan tanganku. Aku tidak pernah memberimu izin untuk menyentuhku seperti ini. Kang Min segera melepaskannya. Aku minta maaf. Sejujurnya, kami hanya iri dengan pekerjaan dan hasilmu. Kami hampir tidak bisa bertahan di jurusan bisnis, tapi melihatmu mendapatkan kantor pribadi dan bahkan bonus dalam waktu singkat, tolong mengerti alasan kami melakukan ini. Cheolmin berkata dingin. Jadi kau pikir itu adil, menusuk orang seperti ini? Kang Min menjawab terbata-bata. Itu jelas salah. Aku tidak menghentikanmu untuk menyalahkan kami. Kami tidak punya masalah pribadi denganmu. Kami hanya ingin dihargai profesor kali ini. Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi, tapi tolong, hanya kali ini. Bisakah kamu memaafkan kami? Dalam hati Cheolmin bergumam. Situasi yang aneh. Meskipun dia biasanya tampak riang dan bebas, dia masih memiliki integritas dan kepemimpinan untuk mengambil tanggung jawab. Mungkin dia bukan orang yang merencanakan semua ini, tapi dia tetap memilih memikul tanggung jawab dibandingkan yang lain. Saat itu, tiba-tiba yang lain juga berkata, kami minta maaf, Cheolmin. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi ini sungguh bukan masalah pribadi. Yang lain ikut menimpali, kami tidak pernah menyangka semuanya akan berkembang sejauh ini. Seorang asisten lain mendekat dan berkata, kami sungguh hanya ingin dihargai Profesor Wang kali ini. Yang lain berkata lagi, Profesor biasanya selalu serius dan tegas setiap kali datang bekerja ke sini. Sementara itu, Park Eng berkata, kami iri dengan prestasimu, dan akhirnya kami membuat keputusan yang salah. Kami sungguh minta maaf. Saat itu, Cheolmin bergumam dalam hatinya. Mereka tidak menunjukkan rasa bersalah yang sebenarnya. Sayang sekali. Saat itu Cheolmin menjawab, baiklah, aku akan membiarkannya. Kang Min pun berkata dengan ragu. Sungguh-sungguhan. Cheolmin melanjutkan dengan nada tenang. Namun aku tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan kalian. Bahkan jika kalian meminta maaf, kalian tetap harus bertanggung jawab atas apa yang sungguh kalian lakukan. Aku mengalami kerugian besar karena candaan kecil kalian di sini. Jadi menurutku adil jika aku menerima kompensasi. Kang Min bertanya dengan gelisah. Cheolmin, apa maksudmu dengan kompensasi? Sambil menarik gagang pintu, Cheolmin berkata, apa lagi, karena kalian membuang waktuku yang berharga, aku akan meminta waktu kalian sebagai gantinya. Aku akan menghubungi kalian nanti. Selamat tinggal. Setelah Cheolmin meninggalkan ruangan itu, Park Eng berkata pelan, apa menurutmu kita benar-benar kacau kali ini? Yang lain menjawab lirih, ah, sepertinya iya. Beberapa hari kemudian, di ruang kerja Cheolmin, ia menatap ponselnya saat menerima pesan dari Kang Min Seong. Ini Kang Min Seong, aku baru saja mengirim data awal lewat email. Aku pastikan akan mengirim sisanya besok. Cheolmin membalas singkat, oke. Dalam hatinya, Cheolmin bergumam, ini bagus. Tak lama kemudian, Soyung menghampirinya sambil membawa kopi. Sunbae, tidak apa-apa untuk kami beristirahat seperti ini. Cheolmin bertanya, kenapa? Kau ingin bekerja lebih? Soyung tersenyum kecil. Istirahat itu bagus, tapi rasanya aneh bersantai seperti ini. Cheolmin berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu, karena sedang istirahat, apa kalian ingin melakukan sesuatu? Soyung terdiam sejenak. Hah. Beberapa saat kemudian, di sebuah meja bundar, mereka bertiga sudah berkumpul.
Salah satu dari mereka bertanya, "Ada apa? Kenapa Sun Bae menyuruh kita menunggu di sini?" Yang lain menimpali, "Apa dia tidak mengatakan apa-apa?" Soyung menjawab, "Tidak." Song Mi berkata pelan, "Tapi tidakkah kalian merasa ini terlalu santai untuk kita?" Soyung mengangguk, "Ya, sekarang aku malah merasa bersalah." Tak lama kemudian, Cheolmin datang sambil membawa beberapa piring makanan. "Tidak apa-apa, bersantailah selagi kalian bisa. Ini, makan dulu sebelum dingin." Mereka terkejut. "Wow, roast pasta, luar biasa, kelihatannya enak." Cheolmin berkata sambil tersenyum tipis. "Kalian harus makan dengan baik agar bisa bekerja dengan baik. Kita tidak akan sering punya waktu seperti ini." Mereka menjawab serempak, "Terima kasih makanannya." Cheolmin lalu meninggalkan mereka yang sedang asyik makan. Dalam hatinya ia bergumam, "Sepertinya aku mulai dekat dengan mereka. Yah, melakukan sejauh ini untuk orang-orang yang bekerja bersamaku adalah hal yang wajar." Beberapa hari kemudian, Cheolmin menemui Profesor Wang di sebuah kafe. Profesor itu bertanya, "Apa itu semua benar?" Cheolmin menjawab dengan tenang, "Sayang sekali, itulah kebenarannya." Profesor Wang menghela napas, "Aku tidak pernah mengira mereka akan berbuat seperti itu." Cheolmin berkata, "Tolong tenanglah, semua sudah berlalu." Profesor Wang menatapnya tajam, "Kau ingin aku tenang, bukankah seharusnya kamu marah?" Cheolmin menjawab, "Sebenarnya saya baik-baik saja, karena saya punya orang-orang yang bekerja untuk saya." Profesor Wang menggeleng, "Meski begitu, aku tidak mengira ini hal yang bisa dianggap enteng. Ini seharusnya tidak pernah terjadi." Cheolmin berkata, "Mereka juga baru saja ingin meminta persetujuan Anda atas hasil kerja mereka." Profesor Wang bertanya, "Tapi bukankah kita harus memperjelas batasnya agar mereka tidak melewati garis?" Cheolmin menjawab, "Terkadang seseorang akan melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan." Profesor Wang menghela napas lagi, "Ini bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja." Cheolmin mengangguk, "Benar, itu hal yang pernah saya alami." Profesor Wang menatapnya penuh selidik. "Sepertinya itu bukan pengalaman saat kamu masih bermain sepak bola." Cheolmin tersenyum tipis, "Saya rasa Anda masih belum sepenuhnya mengerti siapa saya sebenarnya." Profesor Wang berkata pelan, "Semakin lama aku mengenalmu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Rasanya seperti berbicara dengan orang yang berbeda setiap kali kita berbicara." Cheolmin menjawab, "Saya harap Anda akan menemukan jawaban yang memuaskan." Profesor Wang menatapnya dalam-dalam, "Apa itu karena kamu pikir aku tidak akan pernah tahu yang sebenarnya? Kamu terlalu sering mempermainkan orang." Lalu ia menambahkan, "Omong-omong, aku minta maaf. Aku tidak pernah mengira para penelitiku akan melakukan hal seperti itu." Cheolmin berkata, "Seperti yang sudah saya katakan, semuanya sudah berlalu." Profesor Wang mengangguk, "Meski aku akan membiarkan ini, aku akan memastikan mereka dilarang bekerja denganmu. Orang-orang seperti mereka cenderung mengulangi hal yang sama." Cheolmin mengangguk, "Jangan khawatir." Beberapa saat kemudian, Cheolmin pulang ke rumah. Di depan pintu kamarnya, adiknya sudah berdiri menunggunya. Cheolmin menatapnya, "Apa? Kalau ada yang ingin kau bicarakan, cepat katakan." "Aku mau pergi." Adiknya bertanya ragu, "Bro, apa kamu punya pacar?" Cheolmin mengernyit, "Apa yang kau bicarakan?" Adiknya berkata, "Aneh, kamu keluar dari sepak bola, tapi masih pergi keluar setiap hari." Cheolmin menjawab sambil berjalan, "Aku rutin menghubungi ibu." Adiknya menimpali, "Bukan berarti ibu tidak mengkhawatirkanmu." Cheolmin berhenti, "Mengkhawatirkanku." Adiknya mengangguk, "Ibu khawatir kamu nongkrong dengan orang aneh atau melakukan hal buruk, karena kamu tidak pernah cerita tentang pekerjaanmu." Cheolmin berkata, "Aku sudah bilang aku bekerja." Adiknya menatapnya curiga, "Itu maksudku. Pekerjaan macam apa?" Cheolmin menatapnya lalu berkata singkat, "Bersiaplah." Adiknya terkejut, "Hah?" Cheolmin meliriknya dari belakang, "Kalau penasaran, lihat sendiri." Tak lama kemudian, mereka tiba di kantor Cheolmin. Adiknya terperangah, "Wow, ini kantor yang bagus. Bro, kamu benar-benar bekerja di sini?" Cheolmin bertanya santai, "Menurutmu?" Adiknya menggeleng bingung, "Tapi tempat ini tidak terasa cocok denganmu." Cheolmin menoleh, "Apa maksudmu?" Adiknya berkata ragu, "Pekerjaan apa yang kamu lakukan di sini?" "Bersih-bersih, pekerjaan rumah tangga." Cheolmin tersenyum tipis, "Tebak saja." Ia lalu duduk di kursinya. Adiknya panik, "Bro, apa yang kamu lakukan?" "Bangun, itu kursi profesor." Cheolmin bertanya datar, "Kenapa?" Adiknya berbisik panik, "Apa kamu gila? Kalau ketahuan bagaimana?" Cheolmin berkata tenang, "Kau boleh pulang sekarang." Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari luar ruangan. Adiknya panik, "Apa yang harus kita lakukan?" Beberapa rekan kerja Cheolmin masuk dan menyapa, "Halo, oh, Yun-ah, sudah lama." Yun-ah tersenyum canggung, "Halo, sepertinya kakakku lelah karena bersih-bersih dan memutuskan duduk di kursi profesor." Cheolmin tetap diam dan mengetik. Songwan terlihat bingung, "Kursi profesor?" Soyung menatap Yun-ah, "Tapi itu kursi Cheolmin Sun Bae." Yun-ah tertawa kecil, "Jangan bercanda, mana mungkin orang seperti kakakku punya kantor seperti ini." Cheolmin tetap fokus pada layarnya. Soyung berkata, "Sun Bae, aku baru saja mengirim faktur ekspor klien 5 tahun terakhir."
Cheolmin menjawab, baik, aku akan lihat. Song Wan menambahkan, aku juga sudah mengirim data harga minyak dunia terbaru. Cheolmin mengangguk, kerja bagus. Yun Ah hanya terdiam, benar-benar kebingungan. Cheolmin menoleh padanya, kenapa kau menatapku? Yun Ah berkata pelan, aku tidak pernah menyangka akan terkejut seperti ini. Cheolmin menjawab singkat, kalau mau terkejut, lakukan di rumah. Aku sibuk. Yun Ah tersenyum tak percaya. Aku tidak pernah melihatmu sefokus ini. Cheolmin berkata, sekarang kau tahu pekerjaanku. Sampaikan ke ibu dengan baik-baik, supaya dia tidak khawatir. Sambil berjalan pergi, Yun Ah berkata, aku akan bilang pada ibu kalau kamu berpura-pura jadi profesor dan mengatur segalanya. Cheolmin tidak menoleh. Cepat pergi. Besokan paginya, Cheolmin yang baru saja keluar dari kamarnya berkata, aku pergi. Saat itu ibunya bertanya, Cheolmin, apa kamu mau berangkat kerja? Cheolmin menjawab, ya, aku mau. Iya, aku akan pulang sebelum larut. Ibunya lalu berkata sambil berjalan ke dapur, kalau begitu bawalah ini. Cheolmin menoleh dan melihat ibunya membawa aranjang nasi. Ibunya menyerahkannya sambil berkata, jangan lupa bagikan ini dengan orang-orang yang bekerja sama denganmu. Apapun yang kamu lakukan, permulaan selalu penting. Jangan terburu-buru dan belajarlah perlahan. Cheolmin bertanya, apa maksud ibu dengan belajar? Ibunya tersenyum kecil, aku tidak pernah mengira seorang profesor akan mau menafkahi muridnya. Jangan lupa berterima kasih padanya, kamu mengerti. Cheolmin mengangguk pelan, lalu melirik ke arah sofa tempat adiknya duduk. Dalam hati ia bergumam, apa yang bocah itu ceritakan? Ibunya kembali berkata dengan senyum hangat, aku tahu kamu selalu bisa menemukan jalanmu sendiri. Ibu sangat bangga padamu. Ibu percaya padamu, Cheolmin. Kamu tahu itu, kan? Dalam hati Cheolmin bergumam, ya, menurutku tidak penting. Namun ia tetap berkata, terima kasih, aku akan segera pulang. Saat berjalan pergi, Cheolmin bergumam pelan. Perasaan aneh ini, ternyata tidak buruk. Setibanya di kantor, Cheolmin mulai bekerja seperti biasa. Waktu berlalu tanpa terasa. Pada sore harinya, saat jam kerja hampir selesai, tiba-tiba 2 atau 3 rekan kerjanya menghampirinya. Cheolmin bertanya sambil menoleh, kenapa kalian berdiri di situ? Dan apa yang kalian pegang? So-yung menjawab, ini hanya beberapa dokumen lama. Song-mi menambahkan sambil tersenyum, kami sangat ingin melakukan ini sejak lama. Cheolmin menekan tombol enter di komputernya lalu berkata, kita selesai, kerja bagus. So-yung langsung berseru, ya, selesai. Mereka melemparkan kertas ke atas dan tertawa bersama. Saat itu Song Wan juga berkata, kerja bagus semuanya. Cheolmin tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ponsel Cheolmin bergetar. Ia menatap layar dan membaca pesan dari Profesor Wang. Aku baru saja melihat filenya. Kerja bagus. Aku akan segera mengirim uangnya. Aku akan meneleponmu minggu depan. Istirahatlah untuk sementara waktu. Dalam hati Cheolmin bergumam, sepertinya aku benar-benar bisa beristirahat sampai tugas berikutnya. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi. Liburan, terdengar aneh, entah kenapa. Besok harinya, di sebuah tempat biliar, Cheolmin dan Geonjo sedang bermain. Cheolmin baru saja memukul bola dan berkata, lumayan. Geonjo menatap lintasan bola lalu berkata, tadi cukup sulit, tapi tembakanmu bagus. Kau sudah banyak berubah. Apa kau latihan? Cheolmin tersenyum tipis sambil mengambil posisi berikutnya. Kau ingin tahu? Geonjo menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Sambil membidik bola, Cheolmin berkata santai. Gampang, kau hanya perlu mengambil vektor yang terbentuk saat bola bersentuhan dengan tongkat biliar, lalu mempertimbangkan akselerasinya. Geonjo mendengus. Aku sungguh tidak tahu apa yang kadang kau bicarakan. Cheolmin tersenyum. Banyak hal jadi lebih mudah kalau kau tahu cara kerjanya. Tapi lupakan saja, ia menembak bola itu dengan tenang. Cheolmin lalu berkata, mereka masih punya lowongan kerja paruh waktu untukmu. Geonjo mengangguk. Orang yang dulu kerja di sini harus menjalani wajib militer. Ya, itu lebih baik buatku. Tapi aku dengar kau sibuk. Bagaimana kau bisa punya waktu kemari? Cheolmin menjawab, aku sedang istirahat sekarang. Geonjo tertawa kecil. Ya, memang seharusnya kau istirahat setelah bekerja keras. Cheolmin menatapnya sejenak lalu berkata, kau juga, kau tahu. Geonjo mengernyit. Cheolmin melanjutkan, kau perlu istirahat. Kau terlihat lelah. Geonjo terdiam sesaat, lalu tersenyum. Oh, sungguh, meski aku lelah secara fisik, secara mental aku baik-baik saja. Terima kasih, untuk semuanya, teman baikku. Cheolmin berkata dengan nada serius. Meski begitu, kau harus tahu kalau stres bisa menyebabkan masalah nanti. Geonjo mendecak. Bajingan, aku tahu. Mereka terus bermain hingga menjelang sore. Setelah menembak bola berikutnya, Cheolmin berkata pelan. Kau meleset. Kanjo yang ikut memperhatikan berkata dengan kesal. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Saat itu, Kangjo berkata lagi dengan kesal. Mana Yongso? Aku terus membuat kesalahan karena aku mengkhawatirkannya. Saat itu Geonjo berkata, kenapa kau menyalahkan Yongso untuk kemampuan burukmu? Kangjo berkata marah. Apa kau bilang kau ingin ditendang? Kalau begitu ambil tongkat biliarmu, ayo.
Geonjo mengejek. Tidak usah. Aku tahu kau akan kalah lagi. Aku bisa mengalahkanmu dengan mata tertutup. Kang Jo berkata kesal. Kau tidak mungkin tahu sebelum mencoba. Jadi cepat ambil tongkat biliar. Mereka pun mulai berdebat lagi. Sementara itu, Cheolmin menatap ponselnya dan berkata, menurutku kita harus puas hanya dengan kita bertiga. Geonjo bertanya, kenapa? Apa yang terjadi pada Yongso? Cheolmin menjawab, kalau kau penasaran, cek HP-mu. Saat itu, Kang Jo menatap grup chat mereka berempat. Yongso menulis di grup, akhirnya mulai hari ini aku berpacaran dengan Seo Young. Pastikan untuk menikmati kehidupan jomblo kalian. Melihat itu, Geonjo berkata, wow, luar biasa. Saat itu Kang Jo berkata dengan kesal, ah, dasar bajingan, Yongso. Geonjo langsung kesakitan saat dirangkul Kang Jo. Ah, sakit, lepaskan aku. Kang Jo berkata, aku iri, bunuh saja aku sekarang. Geonjo menjawab, ah, berhentilah menangis padaku. Sementara itu, Cheolmin yang sibuk membidik bola bergumam dalam hati. Aku tidak mengerti kenapa ini terasa begitu lama. Sekarang kupikir-pikir, sepertinya aku sudah nongkrong dengan mereka cukup lama. Mungkin aku akan berkeliling dan melihat apakah aku bisa bertemu orang baru. Pada malam harinya, di sebuah tempat mewah, banyak orang memenuhi restoran tersebut. Sementara itu, Yunah dan kedua orang tuanya baru saja tiba. Ayahnya berkata kagum, wow, ibunya juga terkejut. Astaga, apa ini? Yunah berkata sambil tersenyum. Luar biasa. Saat itu, seorang pelayan berkata, Anda bisa mengikuti kami. Ibunya menatap ayahnya dan berbisik. Apa tidak apa bagi kita berada di tempat seperti ini? Dari belakang, Cheolmin berkata, tentu saja, nikmati saja sebanyak mungkin. Ibunya menoleh. Cheolmin, apa menurutmu ini tidak berlebihan? Cheolmin menjawab tenang, jangan khawatir, aku bisa membayar ini dengan uang dari pekerjaanku. Ibunya masih ragu. Tetap saja, ayahnya memegang pundak istrinya sambil tertawa. Tak apa, sayang, mari kita nikmati saja. Cheolmin sudah mengajak kita kemari. Yunah berkata, kalau aku tahu kita akan datang ke tempat seperti ini, aku pasti akan berdandan dulu. Ayahnya tersenyum. Kamu sudah cantik. Apa masalahnya? Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah duduk di sebuah meja yang berisikan makanan-makanan mewah. Saat itu, Yunah sibuk merekam video, sementara ibunya berkata kepada Cheolmin, aneh rasanya pergi ke tempat seperti ini setelah selama ini hanya menontonnya di TV. Ayahnya berkata, siapa yang mengira aku akan datang ke tempat seperti ini? Terima kasih, nak. Cheolmin menjawab, aku minta maaf karena tidak bisa mengajak ke tempat yang lebih baik. Aku akan mempersiapkan semuanya dengan lebih baik lain kali. Ayahnya tertawa kecil dan berkata, oh, lihatlah dia, seolah tempat ini belum cukup bagus. Ibunya berkata lembut, tidak usah mengkhawatirkan hal seperti itu, Cheolmin. Kamu tidak perlu menghabiskan seluruh uangmu hanya untuk mengajak kami ke tempat bagus seperti ini. Itu tidak mengubah fakta bahwa kami bangga padamu. Dalam hati Cheolmin bergumam, aku harap suatu hari nanti aku bisa benar-benar membalas budi orang tuaku, karena mereka berdua selalu memperlakukanku dengan baik. Saat mereka makan bersama, Yunah tiba-tiba berkata, oh, ngomong-ngomong, kami menerima sebuah surat untukmu. Yunah lalu menyerahkan surat itu kepada kakaknya. Cheolmin bertanya, dari siapa? Yunah menjawab, sepertinya dari Shinjo kita tercinta. Cheolmin menatapnya datar dan berkata, kenapa kau berbicara seperti itu? Yunah berkata sambil menahan tawa, aku hanya mencoba menunjukkan rasa syukurku pada kakakku. Dalam hati Cheolmin bergumam, surat, kenapa dia tidak mengirim pesan saja? Saat membuka surat itu, tiba-tiba ia melihat tulisan Kalik, lalu bergumam pelan. Apa ini debutnya? Kalau begitu, aku harus datang. Beberapa hari kemudian, Cheolmin sudah berada di stadion sepak bola, duduk di kursi penonton. Saat itu, ia melihat Shinjo di bawah yang sedang melakukan pemanasan sebelum pertandingan. Dalam hati Cheolmin bergumam, dia terlihat lebih dewasa, ayo kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memanggilnya. Cheolmin, itu kamu, kan? Saejung pun menghampirinya, itu benar-benar kamu, aku tidak yakin saat melihatmu dari kejauhan. Cheolmin berkata, hai, Jung, kau juga dapat tiketnya. Hai Jung menjawab, apa, kenapa kamu terlihat terkejut? Aku sebenarnya cukup dekat dengan Shinjo, kamu tahu. Tentu saja aku dapat satu. Lalu dia melanjutkan, lupakan itu, bagaimana kabarmu? Sepertinya sudah lama kita tidak bertemu. Cheolmin menjawab, seperti yang kau lihat. Kemudian Hai Jung berkata lagi, oh iya, ini Mayeri. Dia rekan satu tim yang sedang bersiap-siap bersamaku. Saat itu, seorang wanita tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu. Cheolmin menjawab, aku Kim Cheolmin. Saat itu, tiba-tiba beberapa rekan tim lamanya ikut menghampiri. Ah, lihat itu, Cheolmin Sunbae. Yang lain ikut mendekat. Cheolmin berkata, ah, kalian. Saat itu mereka semua menunduk. Senang bertemu denganmu. Cheolmin berkata, apa kalian datang untuk melihat Shinjo? Salah seorang dari mereka menjawab, iya, kami harus datang. Ini debut pemain sepak bola legendaris dari sekolah kami.
Tak lama kemudian, mereka mulai berkonsultasi dengan Cheolmin. Ah, Sun Bae, sebenarnya aku punya masalah dengan tembakanku yang selalu terlalu tinggi. Yang lain ikut bicara. Saat aku berbelok, tubuhku terus sambil menceritakan semuanya. Yang lain lagi berkata, ah, aku juga ingin bertanya. Masalahku itu, berbagai macam pertanyaan pun dilemparkan ke Cheolmin. Cheolmin berkata, kenapa kalian bertanya pada seseorang yang sudah bukan pemain lagi? Ada profesional di sebelah sana. Kalau kalian ingin belajar, amati pertandingannya dengan saksama dan pelajari sendiri. Mereka pun menjawab, ah, oke. Dalam hati, Cheolmin bergumam, hadeh, aku hanya ingin menonton pertandingannya dengan tenang. Beberapa saat kemudian, pertandingan sudah berjalan cukup lama. Saat itu, skor masih diungguli oleh tim lawan. Cheolmin yang berada di kursi penonton tiba-tiba berdiri dan berteriak, ayolah, Shinjo, ada apa denganmu? Sudah kubilang, lihat sekitarmu saat kau maju ke depan. Kenapa kau membuang kesempatan seperti itu? Sementara itu, beberapa orang berbisik pelan. Hei, bukankah Cheolmin Sun Bae bilang dia tidak punya penyesalan apapun tentang sepak bola? Yang lain berkata, kalau ini terus berlanjut, dia mungkin akan turun ke lapangan. Sementara itu, Mai Heri juga berbisik kepada Haijung. Bagaimana kalau dia ingin bermain lagi? Haijung menjawab pelan, itu bukan penyesalan yang dia miliki. Dia hanya punya dorongan bawah sadar. Itu keluar dari hatinya, dari instingnya. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Di ruang dekat stadion, Cheolmin memarahi Shinjo karena terus mengulang kesalahan yang sama. Meski terlihat kasar, kemarahannya berangkat dari harapan besar agar Shinjo mampu mewujudkan mimpinya, terlebih ini adalah debut pertamanya. Sebelum pergi, Cheolmin menegaskan bahwa ia tak akan selalu datang menonton dan mendorong Shinjo untuk menjadi sangat terkenal hingga namanya dikenal tanpa perlu disaksikan langsung. Shinjo pun berjanji akan sukses, sementara Cheolmin menatapnya dengan keyakinan dan ekspektasi tinggi, siap kecewa jika Shinjo tidak memberikan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, Cheolmin bertemu Profesor Wang yang datang membawa sebuah flash disk dan meminta maaf karena mengganggu waktu liburnya. Mereka berbincang santai, hingga Profesor Wang menyinggung bahwa namanya mulai dikenal luas dan membahas pergerakan Wang Zhou ICN yang kini berekspansi ke Malaysia dan Peru serta menempuh jalur yang berbeda dari sebelumnya. Profesor Wang kemudian menjelaskan bahwa perubahan itu menarik minat perusahaan lain, kali ini sebuah perusahaan motor bernama R Motor. Nama itu terasa familiar bagi Cheolmin, dan keterkejutannya semakin besar ketika mengetahui bahwa R Motor bekerja sama dengan perusahaan besar Hanjong Electronic. Setibanya Cheolmin di kantornya, Cheolmin menaruh curiga pada permintaan konsultasi dari Hanjong Electronic, perusahaan besar dengan kekayaan dan pendapatan tinggi. Saat membaca dokumen di flash disk, ia menyadari bahwa permintaan tersebut bukan sekadar soal rute penjualan dan perubahan manajemen, melainkan upaya memutus hubungan lama dan membangun koneksi serta klien baru. Namun, justru poin terpenting dari permintaan itu terasa hilang, membuat Cheolmin ragu menerima proyek tersebut. Ia mempertanyakan hal ini pada Profesor Wang, yang merasa tidak ada yang aneh, tetapi Cheolmin bersikeras ingin memastikan sendiri. Keesokan harinya, Cheolmin dan Profesor Wang pergi bersama untuk mengecek langsung. Dalam perjalanan, Profesor Wang menjelaskan bahwa meski Hanjong Electronics sudah mapan, perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, lebih mirip pihak outsourcing, belum tentu stabil. Cheolmin menanggapi bahwa konflik harga yang terus terjadi pasti punya alasan, terutama terkait keputusan R Motor bermitra dengan Hanjong. Meski Profesor Wang menyinggung kesiapan Cheolmin bekerja dengan Hanjong Group, ia akhirnya sepakat bahwa semuanya memang perlu diperiksa langsung. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di area parkiran R Motor. Saat keluar dari mobil, Profesor Wang berkata, aku akan menjaga rahasia hubungan bisnis untuk saat ini. Mungkin akan terasa aneh saat berbicara dengan mereka. Cheolmin berkata, saya hanya akan memberitahu mereka kalau saya di sini untuk jalan-jalan. Profesor itu berkata, bagus. Saat itu Cheolmin melihat dan memperhatikan sekitar bangunan tersebut. Lalu ia berkata, tidak terlihat seperti perusahaan ini sedang membutuhkan konsultasi kita. Profesor itu menjawab, apa menurutmu eksterior itu yang terpenting? Selalu apa yang terjadi di dalam yang menyebabkan masalah yang lebih besar. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiri mereka dan berkata, permisi, apa Anda Profesor Wang yang menghubungi kami? Profesor itu berkata, ah, iya, saya Wang Jinhon. Wanita itu berkata, Tuan, utusan sudah di tempat. Saya akan memandu Anda ke ruang tunggu. Silakan ikuti saya. Profesor Wang berkata, ah, terima kasih. Dalam hati Cheolmin bergumam sambil menatap wanita itu. Dia tidak tersenyum. Fakta bahwa dia bahkan tidak repot-repot bersikap sopan pada kami, apa dia hanya lelah? Hah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat itu mereka pun sudah berada di sebuah ruangan. Wanita itu berkata, tolong tunggu di sini sampai tuan utusan datang. Profesor itu berkata, terima kasih. Sementara itu, Cheolmin menatap beberapa penghargaan yang terletak di lemari pajangan itu. Saat itu profesor mendekatinya dan berkata, kamu agak tenang, ada apa? Profesor itu lalu berkata lagi,
Itu penghargaan untuk mitra perusahaan terbaik. Mereka juga menerima penghargaan dari beberapa negara lain. Cheolmin berkata, tapi tidakkah Anda berpikir, untuk perusahaan yang bergengsi, tempat ini bukankah terlalu sepi? Saat itu profesor tersenyum dan berkata, itu juga yang saya pikirkan saat melewati ruangan kantor. Cheolmin berkata, padahal yang saya pikirkan saat melewati ruang kantor, meskipun seharusnya diisi sekitar 20 orang, lalu saya berpikir, fakta bahwa mereka dalam keadaan seperti ini berarti ada masalah besar pada karyawan. Bahkan mungkin melebihi sekadar hubungan mereka dengan Han Jae-yong. Aneh melihat mereka masih bisa melanjutkan operasi perusahaan. Saat itu Profesor Wang menjawab, aku sekarang bisa mengerti kenapa perusahaan seterkenal ini ingin memakai jasa kita. Cheolmin berkata, jadi jelas bahwa mereka dalam keadaan darurat dan butuh konsultasi. Lalu profesor itu berkata, sekarang satu-satunya masalah adalah bagaimana mereka bisa jatuh sejauh ini meskipun menjadi mitra perusahaan seperti Han Jong. Dalam hati Cheolmin bergumam, Han Jae-yong, apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan? Saat itu tiba-tiba seseorang datang dan berkata, oh, Profesor, Anda sudah di sini. Maaf, saya sedang sibuk menyiapkan distribusi gudang kami. Profesor itu berkata sambil menerima salamannya. Tidak apa-apa, faktanya, justru saya yang seharusnya minta maaf karena berkunjung seperti ini. Ini murid binaan saya mengajaknya kemari supaya dia bisa mendapatkan beberapa pengalaman. Karena dia siswa yang cukup pintar, dia akan menjadi bantuan besar bagi kita. Pria itu berkata, begitukah? Senang bertemu denganmu. Saya perwakilan perusahaan saat ini, Wang Yong. Cheolmin berkata, saya Kim Cheolmin. Wang Yong berkata, suatu kehormatan bagi kami karena Anda membantu perusahaan ini. Sambil menunduk, Cheolmin ikut menunduk dan dalam hati bergumam, aku harus memberi hormat juga. Ia berkata, saya juga merasa terhormat. Saat itu profesor berkata sambil tertawa kecil, Tuan perwakilan, saya rasa akan lebih sulit bagi Anda untuk berurusan dengan Cheolmin daripada dengan saya. Wang Yong berkata, begitu ya, untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki aura seperti murid biasa. Profesor tersenyum, Anda benar mengenai itu, sulit membandingkannya dengan murid biasa. Perwakilan itu berkata, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, mereka pun duduk di sofa-sofa di sekitar meja. Perwakilan berkata, silakan duduk. Profesor Wang duduk dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apa segalanya berjalan baik akhir-akhir ini? Apa ada telepon dari Han Jong? Perwakilan itu menjawab, ya, meskipun mereka menghubungi kami beberapa kali, mereka terus mengulangi pesan yang sama. Sementara mereka terus menelepon kami soal tenggat waktu, setiap kali kami membicarakan harga, mereka langsung mengakhiri panggilan. Selama itu Cheolmin bergumam dalam hati. Han Jong menekankan negosiasi harga, dokumen mengenai penjualan ke Han Jong, pengecekan gudang, dan informasi lain mengenai kontrak mereka dengan Han Jong. Seluruh dokumen ini pasti bisa memberikan kami jawaban, pikirnya sambil menatap dokumen di tangannya. Sementara itu, profesor itu berkata lagi, sepertinya Anda memiliki jauh lebih sedikit pegawai dibandingkan sebelumnya. Perwakilan itu menjawab, ya, semuanya jadi lebih sulit bagi kami untuk mempertahankan produksi. Karena mereka menunda pembayaran, para pegawai memilih keluar karena kami tidak bisa menggaji mereka. Dan karena jumlah pegawai berkurang, jadi semakin sulit untuk mengirim barang tepat waktu. Saya memutuskan untuk menghubungi Anda dengan berpikir ini mungkin kesempatan terakhir kami untuk melakukan sesuatu. Saat itu profesor menoleh ke Cheolmin dan berkata, ini tidak terlihat seperti masalah yang mudah. Bagaimana menurutmu, Cheolmin? Namun Cheolmin larut dalam gumamannya sendiri. Dalam hatinya bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Saat Han Jong Elektronik tumbuh pesat, Armotor justru mengakumulasikan hutang. Harga grosir yang bahkan tidak sebanding dengan harga pasar, pengiriman yang sering ditunda oleh Han Jong. Meskipun jadwal Armotor tidak menentu, Han Jong tetap menetapkan penalti pada Armotor jika mereka tidak bisa mengirim barang tepat waktu. Hanya dengan melihat informasi ini saja, Cheolmin tidak akan terkejut jika seseorang mengatakan padanya bahwa semua ini palsu. Tapi ini nyata, penindasan kekalahan, pemanfaatan kelalaian, bahkan menggunakan perusahaan lain sebagai sandera demi keuntungan mereka sendiri. Hal-hal kotor semacam ini, dengan kesal ia kembali bergumam, ini bukan kerjasama antar perusahaan. Ini kontrak yang secara legal memperbudak Armotor. Saat itu profesor berkata, Cheolmin, apa kamu baik-baik saja? Cheolmin yang gemetar menatap dokumen di tangannya, lalu tiba-tiba berkata, Tuan perwakilan, apakah Anda pemilik sebenarnya dari perusahaan ini? Perwakilan itu terkejut. Apa? Cheolmin melempar dokumen ke atas meja sambil berdiri dan berkata dengan suara tajam. Saya bertanya, apakah Anda pemilik perusahaan ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan hutang menumpuk sebanyak ini dan tetap memilih bekerja sama dengan Han Jong? Perwakilan itu terdiam. Cheolmin melanjutkan dengan nada marah. Saya bertanya, mengapa Anda masih bergantung pada mereka seperti ini, bahkan ketika Anda sudah tidak mampu membayar pegawai Anda sendiri? Beberapa saat kemudian, perwakilan itu berkata pelan, inilah kenyataan dari kontrak tambahan itu.
Cheolmin terdiam. Perwakilan itu berkata lagi, Cheolmin, kamu bilang kamu ingin bekerja di perusahaan besar, bukan? Aku harap kamu berhasil, tapi kontrak tambahan seperti ini, itu seperti pasir apung. Aku berharap orang sepertimu bisa mencapai puncak, supaya perusahaan kecil seperti kami suatu hari nanti bisa mendapatkan kontrak yang lebih adil. Saat itu tiba-tiba seseorang dari luar berkata, Tuan perwakilan, apakah Anda di sini? Profesor itu menoleh dan bertanya, ada apa? Perwakilan itu menjawab, sepertinya pegawai kami, mohon izin sebentar. Lalu ia pun keluar. Di depan pintu, beberapa orang berkata, Pak, apakah Anda punya waktu? Perwakilan itu menjawab dengan nada lelah, maaf, tapi saya punya tamu saat ini. Bisakah kita membicarakannya nanti? Namun mereka tetap berbicara, apa Anda sudah dihubungi Han Jong? Apa mereka bilang akan membayar kita? Perwakilan itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku minta maaf. Mereka mulai sedikit memprotes. Jadi mereka tidak membayar kita lagi. Saya kira Anda akan memastikan menggaji kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Ketua. Yang lain berkata dengan suara bergetar. Saya bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar taksi untuk pergi bekerja besok. Bagaimana bisa ini masuk akal? Yang lain juga berkata, bisakah Anda membantu kami? Saya bahkan tidak punya uang untuk membeli popok anak saya. Seseorang lagi berkata, Ketua, saya mengerti kalau Anda ingin melakukan yang terbaik, tapi kami juga butuh uang untuk bertahan hidup. Dalam hati Cheolmin bergumam, mereka tidak datang untuk protes. Mereka datang untuk memohon. Sambil mengepalkan tangannya, ia kembali bergumam, aku tidak pernah mengira keadaannya akan seburuk ini. Saat itu profesor menoleh kepadanya dan bertanya, Cheolmin, apa kamu baik-baik saja? Cheolmin menjawab singkat, saya akan segera kembali. Saya butuh udara segar. Permisi. Saat keluar dari ruangan itu, Cheolmin kembali bergumam dalam hati. Tempat yang ingin kucapai, apakah aku harus menginjak mimpi dan mata pencaharian orang lain untuk sampai ke sana? Sesampainya di luar, ia menatap langit dan bergumam. Pada tahun ketiga Han Jong Manufacturing mencatat pertumbuhan tertinggi mereka, Armotor justru mencatat kerugian terbesar. Saat Han Jong Manufacturing memberi bonus kepada pegawai mereka, tempat ini bahkan tidak mampu menggaji pegawainya sendiri. Ia mengepalkan tangannya, dan orang yang menandatangani kertas agar uang itu diberikan, itu aku. Han Yong. Tiba-tiba dari belakang, Profesor berkata, apa kamu sudah menemukan hal yang kamu cari? Cheolmin menjawab, apakah Anda membawaku kemari untuk membuktikan sesuatu? Profesor itu berkata tenang, itu tidak penting. Yang penting adalah kamu membuat keputusan yang tepat. Pada akhirnya, pekerjaan kita bukanlah menemukan cara untuk melawan Han Jong. Pekerjaan kita adalah memutus kerjasama dengan Han Jong dan menemukan cara agar mereka bisa bertahan dan sukses. Cheolmin berkata, tolong sampaikan pada ketua agar mengirimkan semua data yang dia miliki saat ini. Profesor itu terdiam sejenak lalu bertanya, apakah kamu menerima permintaan ini? Akan aku katakan sekali lagi, kita tidak melawan. Kita tidak bisa melawan. Cheolmin langsung menyela, kalau kita tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Han Jong, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau kita tidak memutus hubungan ini dengan jelas, itu hanya akan menjadi rantai yang terus menarik mereka ke bawah. Profesor itu menatapnya dan berkata, apakah pandanganmu tentang kontrak tambahan berubah? Apa kamu marah pada keputusan Han Jong? Cheolmin menjawab dengan tenang, tidak penting apa alasan saya melakukan ini. Saya hanya percaya satu hal. Setiap orang harus dibayar sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan Cheolmin pun melangkah pergi.